Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ma'na rabbi akhir rabb wa wasitatna al-musyaffa' abduhu al-muntakhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'adz dzunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Santri Pondok Sanad yang senantiasa dirahmati oleh Allah, segala puji dan syukur kita sampaikan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sholawat dan salam semoga senantiasa terhaturkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah kita membahas di episode yang lalu tentang keutamaan puasa, maka pada saat ini kita beranjak ke pembahasan yang kedua dari buku Miracle of Puasa ini, yaitu pembahasan tentang fikih puasa. Semoga dengan mengkaji tentang fikih puasa secara singkat ini menambah pengetahuan kita tentang kapan haram dan kapan dilarangnya seseorang berpuasa dan kapan dianjurkan serta disunahkan untuk melaksanakan beberapa ibadah di dalam puasa kita. Kita mulai dari syarat wajib seseorang berpuasa. Syarat wajib seseorang berpuasa yang pertama adalah dia harus seorang muslim. Maka setiap muslim dia diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa sebagaimana telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian syarat yang kedua adalah seseorang tadi menjadi balik. Yang ketiga syaratnya adalah dia wajib berakal. Yang keempat mampu. Yang kelima sehat jiwa dan raga. Yang keenam dia harus dalam keadaan tidak dalam keadaan haid dan nifas bagi wanita. 6 syarat ini adalah syarat wajib bagi seseorang berpuasa. Jika salah satu dari 6 syarat ini tidak terdapat pada seseorang, maka dirinya tidak wajib saat itu berpuasa Ramadan, akan tetapi ada perhitungan yang berbeda. Yang pertama adalah ketika seorang muslim dan dia sudah mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka dia mutlak menjadi seorang muslim. Dan nikmat menjadi muslim ini adalah nikmat yang tidak terhingga dan tidak ternilai dengan apapun. Sekaya apapun seseorang, setinggi apapun jabatan seseorang, jika dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak memiliki izin untuk masuk ke dalam surga Allah, meskipun amalnya segede gunung, meskipun sedekahnya tidak ternilai harganya. Akan tetapi dengan kata-kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia diizinkan untuk masuk ke dalam surga sebagaimana dikatakan la ilaha illallah miftahul jannah. Dan nikmat la ilaha illallah ini adalah sesuatu yang sifatnya khairum minad dunya wa ma fiha. Sehingga bersyukurlah atas nikmat menjadi seorang muslim yang dengan ini kita bisa menjadi calon penghuni surga. Yang kedua, ikhwan dirahmati Allah, balik adalah sebagai syarat wajib seseorang untuk berpuasa. Tanda balik ini ada 3. Yang pertama adalah keluarnya darah haid untuk wanita minimal berusia 9 tahun. Yang kedua, mimpi basah atau keluarnya sperma atau mani bagi laki-laki yang berusia 9 tahun minimal. Jika 2 hal ini belum terdapat pada seorang laki-laki atau seorang wanita, jika seorang laki-laki, anak laki-laki belum keluar mani atau wanita belum juga datang bulan hingga dia berusia 15 tahun dalam tahun Hijriah, maka masuknya dirinya di usia yang ke-15 dari tahun Hijriah itu menjadikan dirinya terhitung sudah baligh. Sehingga jika tidak ada tanda-tanda yang saya sebutkan seperti keluar mani bagi laki-laki atau datang bulan bagi wanita, masuknya dia di usia 15 tahun dari tahun Hijriah, maka mutlak dia menjadi seorang yang balik dan dia mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan ibadah-ibadah puasa atau sholat dan ibadah yang lain. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada wanita yang seumurnya tidak pernah datang bulan, dan itu adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam, putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan menjadi Sayyidatun Niswan, ratu di surga bagi seluruh wanita yang ada. Ada yang seperti beliau tidak pernah datang bulan seumur hidupnya hingga wafat di usia
28 tahun, maka yang seperti beliau ini contohnya yang menjadi balik dengan masuknya usia ke-15. Kemudian ada lagi syarat wajib yang ketiga, yaitu wajib dia menjadi seorang yang berakal. Jadi seseorang yang dicoba oleh Allah, diberi cobaan, diangkat akalnya, tidak memiliki kesadaran seperti orang yang tidak waras, itu adalah seseorang yang tidak wajib untuk berpuasa. Maka satu nikmat lagi dari Allah yang mungkin kita lupa untuk menyadarinya, nikmat menjadi seorang yang berakal, karena itulah yang menjadikan kita semakin mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Seseorang yang berakal, maka dia telah mendapati dirinya, mendapati syarat wajib yang ketiga untuk berpuasa. Yang keempat adalah mampu. Mampu ini beda dengan sehat jiwa dan raga. Mampu ini contohnya bagi seseorang yang mampu walaupun tubuhnya sehat. Apakah ada seseorang yang sehat tapi nggak mampu? Ada. Jika biasanya kita tahu orang tua kita yang sudah lanjut usia, ketika tubuhnya sehat, dia nggak sakit, nggak merasakan sakit yang bisa membuatnya izin untuk tidak berpuasa, tubuhnya sehat saja, akan tetapi begitu nggak makan setelah sahur, tubuhnya semakin melemah dan bisa jadi nggak kuat untuk puasa. Sehingga dia bukan seseorang yang sakit, dia dalam keadaan sehat, akan tetapi begitu berpuasa, maka tubuhnya menjadi lemah, dan inilah contoh orang yang tidak mampu. Bukan dari sakit, akan tetapi fisiknya nggak mampu untuk menahan lapar hingga datangnya maghrib. Sedangkan yang kelima adalah seseorang yang mungkin mampu, tubuhnya sehat, akan tetapi dia nggak mampu untuk melaksanakan puasa hingga maghrib datang, akan tetapi mungkin saat itu dia sedang nggak sehat, sedang sakit, entah sakit apapun yang jika dia berpuasa maka akan semakin parah sakitnya. Sakit yang seperti ini menjadikan dirinya boleh untuk tidak berpuasa, akan tetapi pastinya harus diqodho di bulan-bulan setelah Ramadan pergi. Kemudian yang terakhir, tidak dalam keadaan haid atau nifas. Seorang wanita yang datang bulan, maka diharamkan baginya beberapa hal. Di antaranya adalah sholat, kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian juga tawaf, kemudian memegang Al-Quran, kemudian membawa Al-Quran, kemudian membaca Al-Quran. Di antaranya juga dilarang untuknya berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi tetap diwajibkan baginya untuk mengqadha di hari-hari setelah bulan Ramadan lewat. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketahuilah bahwa qadha Ramadan ini adalah sesuatu yang sifatnya wajib dan dilarang seseorang untuk meremehkan hutang-hutang puasa. Terutama sering kita lihat keluarga kita atau istri kita yang tidak segera membayar hutang di bulan Ramadannya, kemudian datang bulan Ramadan yang akan datang masih ada hutang dari bulan Ramadan yang lalu. Ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak diindahkan, karena jika kita harus membayar hutang ke teman kita, ke manusia ketika ada di dunia, maka kita juga lebih harus perhatian dengan hutang-hutang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6 syarat wajib ini jika sudah ada pada seorang manusia, maka wajib baginya berpuasa, dan jika salah satu nggak ada padanya, dia boleh nggak puasa di bulan Ramadan, akan tetapi dia wajib untuk mengqadhanya di bulan-bulan yang akan datang. Beda antara seorang yang dulunya non-muslim dan murtad. Jika seorang murtad, dia wajib untuk mengganti berapa lama dia nggak berpuasa selama dia murtad. Akan tapi seorang non-muslim yang baru masuk ke dalam agama Islam, dia tidak harus mengqadha yang telah lewat dari kehidupannya sebelum dia menjadi muslim. Semoga Allah menjaga iman kita dan menjaga syarat wajib ini agar kita bisa berpuasa dengan lebih sempurna. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.